kita sudah mengucapkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kewajiban yang kedua, yaitu bagaimana kita mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat ini ikhwatul Islam adalah sesuatu yang sangat mulia dan tidaklah dilakukan kecuali mereka-mereka yang ingin mendapatkan kemuliaan. Berarti maknanya mereka yang tidak mendapatkan kemuliaan atau mereka yang tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Karena ibadah salawat adalah ibadah yang mulia, tidak dilakukan kecuali mereka-mereka yang mulia. Sehingga apabila kita memperhatikan di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatul Islam. Yang pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan raghima anfu rajul dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Raghima anfun itu bentuk daripada kalimat tidak baik, celaka, binasa dan yang semisalnya. Seorang laki-laki yang mana di sini juga termasuk kaum wanita di dalamnya. Dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Aku didengarkan, mereka mendengarkan nama aku disebutkan di sisinya, kemudian mereka tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam riwayat yang lebih ditekankan lagi atau ada ancaman yang luar biasa. Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya famata fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang didengarkan namaku atau yang mendengarkan namaku disebutkan di sisinya, kemudian mereka tidak mengucapkan salawat, kemudian mereka meninggal, fadakhala an-nar, kemudian mereka masuk ke api neraka, fa'abadahu Allah, maka Allah akan jauhkan orang tersebut. Dan banyak lagi ancaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan tekanan kepada kita semua agar kita tidak pernah lalai dalam mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga di dalam riwayat Jabir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, syaqiya abdun dzukirtu inda falam yusalli alaihi, celaka, binasa, sengsara seorang hamba yang apabila disebutkan namaku di sisinya, kemudian mereka tidak mau mengucapkan salawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan di antara bentuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menekankan kepada kita bersama agar kita tidak melewatkan hari-hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di dalamnya ada ibadah yang sangat mulia, dan di antara ibadah yang sangat mulia tersebut adalah mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang selalu ingin kita tekankan dan kita akan selalu mengulang dan mengulang ikhwatul Islam, ketika kita ingin berselawat kepada Nabi, maka ucapkanlah selawat yang diajarkan oleh Nabi itu sendiri. Ketika kita ingin berselawat kepada baginda Nabi, cari mana selawat yang Nabi ajarkan kepada kita sebagai umatnya. Karena selawat itu akan kita jumpai banyak sekali, akan kita temukan. Semakin zaman semakin jauh dari Nabi, maka akan semakin banyak pula selawat. Namun ketahuilah, tidak akan pernah kita jumpai selawat yang paling mulia kecuali selawat yang keluar dari lisan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai riwayat. Ada sahabat Ka'ab bin Ujrah, Abu Humaid As-Sa'idi, Abu Mas'ud Al-Ansari, Abu Sa'id Al-Khudri, Amr bin Hizam bin Hazam. Pertanyaan mereka rata-rata semuanya sama. Apa pertanyaan mereka kepada Nabi? Ya Rasulullah, kalau mengucapkan salam kepadamu, kami semuanya tahu. Karena ketika kita ingin mengucapkan salam
Kemudian Nabi SAW menyebutkan beberapa lafaz yang mana lafaz ini merupakan lafaz yang terindah ketika seorang hamba, seorang umat mengucapkan salawat kepada Nabi-Nya, karena tidak mungkin ada lafaz yang paling indah kecuali lafaz yang keluar dari lisan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan itu harus kita cari mana salawatnya agar kita memanfaatkannya, menggunakannya, mengucapkannya dalam kehidupan sehari-hari kalau seandainya kita ingin bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara lafaznya ikhwatul Islam yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majidnya itu ada dua, dan ini adalah lafaz yang paling indah di antara lafaz-lafaz yang ada, yang disebutkan oleh sahabat Ka'ab bin Ujrah. Dia menyebutkan kepada Abdurrahman bin Abi Layla, wahai Abdurrahman, maukah aku ajarkan kepadamu, aku berikan kepadamu hadiah yang sangat indah? Kemudian Abdurrahman mengatakan iya. Maka Ka'ab menyebutkan sebuah hadis yang sangat mulia. Kami bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu? Maka Nabi mengajarkan lafaz yang mulia ini. Itu lafaz yang pertama. Kemudian lafaz yang kedua dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Muhammad abduka wa rasuluk kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian lafaz yang ketiga dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana di dalamnya juga terdapat salawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada zuriat Nabi, kepada para istri Nabi. Allahumma salli ala Muhammad abduka wa rasuluk kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad. Kita ulang lagi lafaz yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian ada lagi lafaz yang keempat dari Abu Mas'ud Al-Ansari, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu merupakan lafaz yang terindah ketika kita ingin mengucapkan salawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mengatakan yang demikian ikhwatul Islam? Karena memang tidak ada lafaz yang diajarkan oleh Nabi, dan memang kalimat-kalimat yang terucap dari lisan Nabi semuanya tanpa terkecuali adalah lafaz yang juga seolah-olah terucap dan diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi itu sendiri. Sehingga kalau seandainya kita ingin bersalawat ikhwatul Islam, maka cari salawat yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya, yang para sahabat mengajarkan kepada generasi-generasi berikutnya sampai kepada kita sekarang, sebagaimana yang telah dibawakan oleh para ulama dalam rangka kita mencintai baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena memang momen pelajaran pembahasan yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini itu adalah cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya di sana ada makna-makna yang harus kita ambil, makna yang luar biasa. Karena tidak ada satu detik pun dari kehidupan Nabi kecuali di sana ada hikmah dan pelajaran yang luar biasa yang akan bisa memberikan perubahan dalam kehidupan umatnya. Semakin umatnya mempelajari tentang Nabi-Nya, maka semakin mereka mengetahui bagaimana siapa Nabi-Nya, bagaimana perjuangan Nabi-Nya, dan bagaimana Nabi kita yang mulia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita juga wajib mencintai baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan sebelumnya kita menjelaskan tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga membahas di antara penyebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Apa yang menyebabkan kematian atau wafatnya baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Karena memang ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld
khalidun. Seolah-olah ayat ini merupakan ayat yang berbicara kepada Nabi SAW. Wa ma ja'alna, kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menjadikan manusia yang namanya manusia, dan Nabi termasuk kepada bagian daripada manusia. Sebagaimana firman Allah yang kemarin kita sebutkan, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, aku ini ada hamba sama seperti kalian. Hanya saja yuha ilayya, Allah berikan kepadaku wahyu. Maknanya Allah pilih Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul, dan Nabi menjadi umat atau hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi tidak keluar dari kategori yang namanya manusia basyarun, sebagaimana yang Allah perintahkan nabinya untuk menyampaikannya kepada kita sebagai umatnya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa ma ja'alna, kami tidak akan pernah. Apabila ada kalimat di dalam bahasa Arab wa ma ja'alna, wa ma, kemudian ada kalimat illa, maka itu betul-betul penafian yang luar biasa. Karena di dalam bahasa Arab ada kalimat menafikan, namun tingkatan penafian itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan di antara bentuk penafian yang paling kuat, apabila ada kalimat ma dan kemudian setelahnya illa, ada penafian kemudian dikecualikan, atau ada kalimat penafian, maka itu merupakan tingkatan penafian yang paling tinggi. Salah satunya ikhwatul Islam, firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, tidak akan pernah kami jadikan manusia yang kekal sebelummu. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afa in mitta fahumul khalidun. Kalau seandainya kamu saja meninggal, apakah mungkin orang-orang sebelum kamu tidak meninggal? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Nabi saja meninggal. Ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Afa in mitta, Allah mengatakan apabila kamu meninggal, apakah mereka akan kekal hidup di dunia? Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengkabarkan kepada kita bersama, kalau seandainya ada yang kekal dalam kehidupan dunia, maka yang paling pantas kekal tersebut adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata Nabi tidak kekal hidup di dunia. Umur Nabi hanya 63 tahun sahaja. Kalau seandainya Nabi dipanggil oleh Allah, maka yang lain lebih pantas untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ayat ini itu maknanya, apa imitta fahumul khalidun. Kalau seandainya kau meninggal, apakah mereka akan kekal? Karena kalau ada yang kekal dalam kehidupan dunia, maka Nabi yang pantas kekal dalam kehidupan dunia. Namun tidak ada. Semua para Nabi, semua para Rasul, semua orang saleh, semua para wali, yang mana mereka sebelum Nabi SAW, semuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini ikhwatul Islam, sebuah fenomena yang mungkin selalu kita dengarkan. Kita tahu ada salah seorang yang para ulama mereka berbeda, yang disebut dengan Khidir. Apakah dia seorang nabi atau dia seorang wali? Terlepas daripada perbedaan para ulama antara nabi dengan seorang wali, hanya saja kita mengetahui, terutama berita-berita yang menyebutkan bahwa Nabi Khidir sampai sekarang masih hidup. Maka kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, afa in mitta fahumul khalidun. Kalau seandainya kamu meninggal wahai Muhammad, apakah para nabi, para rasul, para wali, orang soleh yang lainnya, mereka akan kekal hidup di dalam kehidupan dunia? Kalau seandainya kekal, maka nabilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang kekal tinggal dalam kehidupan dunia. Namun bukan itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa yang ada nafasnya, maka mereka pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan salah satunya adalah baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan pernah ada yang kekal tinggal dalam kehidupan dunia untuk selama-lamanya. Semuanya akan kembali kepada Allah, dan semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah dia lakukan selama berada dalam kehidupan dunia. Untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis-hadis yang atau banyak ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka membacanya siang dan malam, tapi mereka tidak tahu persis maknanya secara pasti, kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi itu sendiri. Bahkan juga di dalam sebuah ayat ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Az-Zumar, sebuah ayat yang sangat jelas menunjukkan Nabi kita yang mulia, innaka mayyit, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Karena bagaimanapun Al-Quran itu turun yang pertama kali adalah kepada Nabi. Sebelum Nabi SAW menyampaikan kepada kita sebagai umatnya, maka Nabi yang pertama kali membacanya. Di antara
yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menyebutkan ikhwatul Islam. Namun tentunya ayat ini ketika kita baca, dibaca oleh kaum muslimin, dibaca oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum terlalu berkesan di dalam jiwa dan raga mereka. Kenapa demikian? Karena Nabi masih bersama mereka. Namun ketika Nabi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, baru mereka sadar bahwa ayat-ayat yang menyebutkan tentang wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata sudah lama disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, kemarin kita juga telah menyebutkan penyebab di antara wafatnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satunya kejadian yang terjadi di perang Khaybar, yang kemarin telah kita ceritakan sedikit kejadian yang ada di Khaybar. Sebuah peristiwa yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Setelah sekian lama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung Khaybar, namun Khaybar itu tidak kunjung ditaklukkan oleh kaum muslimin sampai Nabi menyebutkan bahwa besok Khaybar itu akan kita taklukkan. Allah akan berikan kemenangan kepada kita, dan yang memimpinnya adalah seorang laki-laki yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Dia dan Allah pun cinta kepadanya, Rasul pun cinta kepada dirinya. Tidak lain tidak bukan adalah Ali bin Abi Thalib, sebagaimana kisah yang telah kita sebutkan kemarin. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi menyebutkan hadis ini, maka para sahabat mereka menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka dikejutkan dengan ucapan dan sabda Nabi, "Aina Ali? Mana Ali bin Abi Thalib?" Kemudian para sahabat yang lain mengatakan, "Ya Rasulullah, Ali sedang sakit matanya, ramat." Ramat itu sebuah penyakit yang sulit untuk sembuhnya, terutama bagi mereka yang tinggal di padang pasir. Kemudian Nabi SAW tetap mengatakan, "Aina Ali? Mana Ali bin Abi Thalib?" Maka akhirnya Ali dibawa dalam keadaan tidak melihat. Kemudian ketika sampai di hadapan Nabi SAW, ikhwatul Islam, maka Nabi betul-betul melihat Ali dalam keadaan yang begitu sakit, terutama matanya. Apalagi sakit mata itu bukan sesuatu yang mudah dirasakan oleh kaum muslimin. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW ketika melihat Ali, maka Nabi SAW menghembus wajah Ali bin Abi Thalib atau matanya dengan menggunakan sedikit air liurnya. Sama ikhwatul Islam. Sebagaimana kita tidur, ketika kita tidur, di antara salah satu sunnah yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya adalah membaca Al-Fatihah, kemudian membaca ayat kursi, kemudian membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian setelah kita membaca ayat-ayat yang mulia ini, maka dianjurkan bagi kita untuk apa sebenarnya? Meniupkan tangan kita ini dengan yang ada sedikit air liurnya. Seperti itulah ibaratnya. Tidak hanya sekadar dihembus menggunakan hawa saja, tapi harus ada air liurnya. Tapi bukan semua air liur yang ditiupkan. Jadi sedikit saja, namanya tafas. Nah, ketika kita melakukan yang demikian, kemudian dianjurkan bagi kita untuk mengoleskan ke semua tubuh kita yang terjangkau oleh kedua tangan kita. Itu merupakan di antara sunnah Nabi SAW. Jadi air liur itu ada maknanya kepada Islam. Tapi itu air liur kita masing-masing, bukan air liur orang lain, bahaya. Nah, ketika Nabi SAW, kecuali Nabi SAW, Nabi SAW itu adalah manusia yang barokah. Nabi SAW adalah manusia yang mulia. Nabi SAW manusia sama dengan kita, namun berbeza antara Nabi dengan kita. Itu harus kita camkan baik-baik. Nabi manusia biasa, iya, tapi ada perbedaan antara Nabi dengan kita. Nabi SAW semuanya berkah. Rambut Nabi berkah, air liur Nabi berkah, dahak Nabi berkah, keringat Nabi berkah, semuanya. Dan keberkahan yang ada pada Nabi SAW itu tidak bisa didapatkan kecuali oleh Nabi itu SAW, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya sesuatu yang keluar dari jasad Nabi saja, ikhwatul Islam, bahkan sesuatu yang juga menyentuh kulit Nabi, maka itu juga disebut dengan berkah. Sesuatu yang menyentuh kulit Nabi SAW itu juga berkah. Pakaian yang Nabi pakai itu berkah. Sorban yang Nabi gunakan itu berkah. Semuanya yang dipakai oleh Nabi SAW itu berkah. Maka kita lihat para sahabat Nabi SAW, ikhwatul Islam,
Ubay bin Salul ketika dia berada di kota Madinah, dia itu pertama kali adalah Rasul Munafikin. Sebelum Nabi sampai di kota Madinah, Ubay bin Salul ini dia ingin menjadi gubernurnya kota Madinah atau gubernurnya kota Yathrib. Namun tiba-tiba ketika Nabi sampai di kota Madinah, maka semua itu hilang. Nabi SAW yang memimpin kota Madinah karena Nabi adalah Nabi dan Rasul. Sehingga Ubay ini tentunya ada rasa sakit hatinya kepada Nabi SAW. Maka terkenalah dia dengan orang-orang munafikun. Dan Nabi tahu dia. Nabi tahu bagaimana kenifakannya. Bahkan di kota Islam, selama belum ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi akan bermuamalah sebagaimana bermuamalah dengan sahabat yang lainnya. Di antara salah satunya, ketika dia meninggal, maka datang anaknya bernama Abdullah. Ayahnya ada tokoh orang munafikin, anaknya adalah sahabat Nabi yang paling mulia. Kemudian datang anaknya Abdullah. Apa kata Abdullah kepada Nabi SAW? Ya Rasulullah, ayahku sudah meninggal dan aku ingin meminta pakaianmu untuk dijadikan kain kafan bagi ayahku. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Apakah Nabi menolaknya? Tidak. Nabi SAW memberikan pakaiannya. Karena pada saat itu belum ada larangan yang pasti, terutama bagi orang-orang munafikun. Walaupun pakaian tersebut tidak akan bermanfaat kepada Ubay bin Salul, karena dia adalah orang-orang munafikun. Namun begitulah sahabat Nabi SAW. Mereka ingin mengambil sesuatu yang ada yang dipakai oleh Nabi SAW. Pakaian yang dijadikan untuk kain kafan Ubay bin Salul tidak akan pernah memberikan manfaat kepadanya, karena dia adalah orang-orang munafikun yang senantiasa mengganggu Nabi SAW. Namun karena Nabi kasihan kepada anaknya atau juga karena ada alasan-alasan yang lainnya, maka pada akhirnya Nabi memberikan pakaiannya. Di sini diambil kesimpulan oleh para ulama, berarti di kalangan para sahabat Nabi ikhwatul Islam sudah ma'ruf, sudah masyhur kalau apa yang dipakai oleh Nabi SAW itu ada sesuatu yang mereka inginkan untuk memakainya, terutama untuk kain kafannya. Makanya ada salah seorang sahabat Nabi ikhwatul Islam, Nabi ini di antara pakaian yang senantiasa dipakai oleh Nabi adalah pakaian dulu. Pakaian itu terkenal dari daerah Yaman. Dan Yaman ini selalu kita menyebutkan bukan Yaman sekarang. Yaman itu setiap daerah yang ada setelah Taif, maka itu disebut dengan Yaman. Makanya selalu kita mengulang, ada di Ka'bah itu namanya Rukun Yamani. Maknanya sejajar dengan daerah sana, itu semua disebut dengan Yamani, Yaman. Kemudian di kota Islam, biasanya Nabi memakai pakaian-pakaian tersebut. Bahkan sebelum Nabi SAW meninggal, Nabi juga memakai pakaian yang terbuat atau yang berasal dari daerah Yaman. Kemudian Nabi SAW dihadiahkan sebuah pakaian yang sangat indah yang berasal dari Yaman. Nabi pun memakainya. Kemudian Nabi keluar berjumpa dengan para sahabatnya. Ada salah seorang sahabat yang melihat Nabi SAW. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, berikan pakaianmu untukku. Padahal Nabi baru saja memakainya. Sehingga Nabi, dan kita tahu di antara salah satu sifat Nabi, la yaruddu sa'ila. Begitulah sayangnya Nabi SAW. Nabi SAW la yaruddu sa'ila. Nabi tidak pernah menolak mereka yang meminta kepadanya. Itu Nabi SAW. Pakaian ini yang baru saja dipakai oleh